Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dari buku Roger Frischman untuk chapter 19, chapter 20, dan untuk chapter 21. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri. Di sini saya akan menjadi moderator sekaligus pemateri yang akan memandu jalannya presentasi ini. Adapun rekan-rekan saya dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Fajri. Yang selanjutnya ada saudara M. Afif Ildiansyah. Yang selanjutnya adalah saudara Hidayatullah, dan yang terakhir adalah saudara Muhammad Arif Rifki. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pembahasan materi. Pada pembahasan materi ini, saya sendiri akan memaparkan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan. Bab 19, pengujian perangkat lunak tingkat komponen. Pengujian komponen perangkat lunak menggabungkan strategi yang menggambarkan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai bagian dari pengujian. Kapan langkah-langkah ini direncanakan dan kemudian dilakukan, dan berapa banyak usaha, waktu, dan sumber daya yang diperlukan. Dalam strategi pengujian komponen perangkat lunak mengimplementasikan kumpulan taktik pengujian komponen yang membahas perencanaan pengujian, desain kasus pengujian, pelaksanaan pengujian, dan pengumpulan serta evaluasi data yang dihasilkan. Poin selanjutnya yaitu pendekatan strategis untuk pengujian perangkat lunak. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dapat direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematis. Semua memberi Anda template untuk pengujian, dan semuanya memiliki karakteristik umum berikut. 1. Untuk melakukan pengujian yang efektif, Anda harus melakukan tinjauan teknis. Dengan melakukan ini, banyak kesalahan yang akan dihilangkan sebelum pengujian dimulai. Pengujian dimulai pada tingkat komponen dan bekerja atau keluar menuju integrasi seluruh sistem berbasis komputer. Teknik pengujian yang berbeda sesuai untuk pendekatan rekayasa perangkat lunak yang berbeda dan pada titik waktu yang berbeda. Selanjutnya, pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat lunak dan kelompok uji independen. Dan poin selanjutnya, pengujian dan debugging adalah aktivitas yang berbeda, tetapi debugging harus diakomodasi dalam strategi pengujian apapun. Poin selanjutnya adalah verifikasi dan validasi. Pengujian perangkat lunak adalah salah satu elemen dari topik yang lebih luas yang sering disebut sebagai verifikasi dan validasi atau PNV. Verifikasi mengacu pada serangkaian tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak dengan benar mengimplementasikan waktu tertentu. Validasi mengacu pada serangkaian tugas yang berbeda dan yang memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibangun dapat dilacak kebutuhan pelanggan definisi. PNV mencakup banyak aktivitas jaminan kualitas perangkat lunak. Verifikasi dan validasi mencakup beragam aktivitas SQA, tinjauan teknis, audit kualitas dan konfigurasi, pemantauan kinerja, simulasi, studi kelayakan, tinjau dokumentasi, tinjau basis data, algoritma analisis, pengujian pengembangan, pengujian kegunaan, pengujian kualifikasi, pengujian penerimaan, dan pengujian instalasi. Baiklah, untuk poin selanjutnya adalah pengorganisasian untuk pengujian perangkat lunak. Untuk setiap proyek perangkat lunak, ada konflik kepentingan yang melekat yang terjadi pada saat pengujian dimulai. Orang-orang yang telah membangun perangkat lunak sekarang diminta untuk menguji perangkat lunak. Dari sudut pandang psikologis, analisis dan desain perangkat lunak bersama dengan pengkodean adalah tugas yang konstruktif. Rekayasa perangkat lunak menganalisis, memodelkan, dan kemudian membuat program komputer dan dokumentasinya. Seperti membuat lainnya, insinyur perangkat lunak bangga dengan bangunan yang telah dibangun dan tampak curiga pada siapapun yang ingin mencoba meruntuhkan saat pengujian dimulai. Adapun upaya halus namun pasti untuk menghancurkan yang telah dibangun oleh insinyur perangkat lunak. Dari sudut pandang pembuatnya, pengujian dapat dianggap secara psikologis merusak. Jadi, pembangunan melangkah dengan ringan, merancang dan melaksanakan tes yang akan menunjukkan bahwa program bekerja bukan untuk mengungkap kesalahan,
Sayangnya, kesalahan akan tetap ada. Dan jika insinyur perangkat lunak tidak menemukannya, pelanggan akan menemukannya. Poin selanjutnya adalah gambaran besar. Proses perangkat lunak dapat dilihat sebagai spiral yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Awalnya, rekayasa sistem mendefinisikan peran perangkat lunak dan mengarah ke analisis kebutuhan perangkat lunak di mana domain informasi, fungsi, perilaku, kinerja, kendala, dan kriteria validasi untuk perangkat lunak ditetapkan. Bergerak dalam sepanjang spiral, Anda sampai pada desain dan akhirnya ke pengkodean. Untuk mengembangkan perangkat lunak komputer, Anda berputar di sepanjang garis arus yang mengurangi tingkat abstraksi pada setiap belokan. Sebuah strategi untuk pengujian perangkat lunak juga dapat dilihat dalam konteks spiral. Pengujian unit dimulai pada putaran spiral dan berkonsentrasi pada setiap unit, misalnya komponen, kelas, atau objek konten web app. Perangkat lunak sebagaimana diimplementasikan dalam kode sumber. Pengujian berkembang dengan bergerak keluar sepanjang spiral ke pengujian integrasi, di mana fokusnya adalah pada desain dan konstruksi arsitektur perangkat lunak. Mengambil giliran lain keluar pada spiral, Anda menemukan pengujian validasi, di mana persyaratan yang ditetapkan sebagai bagian dari pemodelan persyaratan divalidasi terhadap perangkat lunak yang telah dibangun. Akhirnya, Anda sampai pada pengujian sistem, di mana perangkat lunak dan elemen sistem lainnya diuji secara keseluruhan. Untuk menguji perangkat lunak komputer, Anda mengikuti arus yang memperluas cakupan pengujian di setiap belokan. Poin selanjutnya adalah kriteria selesai. Sebuah pertanyaan klasik muncul setiap kali pengujian perangkat lunak dibahas. Kapan kita selesai menguji dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah cukup menguji? Sayangnya, tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Tetapi ada beberapa tanggapan pragmatis dan upaya awal pada bimbingan empiris. Setiap kali pengguna menjalankan program komputer, program tersebut sedang diuji. Fakta serius ini menggarisbawahi pentingnya kegiatan jaminan kualitas perangkat lunak lainnya. Poin selanjutnya adalah perencanaan dan penyimpanan rekam. Banyak strategi dapat digunakan untuk menguji perangkat lunak. Di satu sisi, Anda dapat menunggu hingga sistem sepenuhnya dibangun dan kemudian melakukan pengujian pada sistem secara keseluruhan dengan harapan menemukan kesalahan. Pengujian unit memfokuskan upaya verifikasi pada unit terkecil dari desain perangkat lunak dan komponen atau modul perangkat lunak, menggunakan deskripsi desain tingkat komponen sebagai panduan. Jalur kontrol penting diuji untuk mengungkap kesalahan dalam batas modul. Kompleksitas relatif dari pengujian dan kesalahan yang ditemukan oleh pengujian tersebut dibatasi oleh lingkup terbatas yang ditetapkan oleh pengujian unit. Poin selanjutnya adalah peran perancah. Pengujian komponen biasanya dianggap sebagai tambahan untuk langkah pengkodean. Desain unit test dapat terjadi sebelum pengkodean dimulai atau setelah kode sumber dibuat. Tinjauan informasi desain memberikan panduan untuk menetapkan kasus uji yang mungkin mengungkapkan kesalahan. Setiap kasus uji harus digabungkan dengan serangkaian hasil yang diharapkan. Karena komponen bukanlah program yang berdiri sendiri, beberapa jenis perancah diperlukan untuk membuat kerangka kerja pengujian. Dalam kasus seperti itu, pengujian lengkap dapat ditunda hingga langkah pengujian integrasi, di mana driver atau sub juga digunakan. Poin selanjutnya ialah pengujian hemat biaya. Pengujian menyeluruh memerlukan setiap kemungkinan kombinasi nilai input dan arus dan urutan kasus uji diproses oleh komponen yang diuji. Misalnya, pertimbangkan generator gerakan dalam permainan catur komputer. Dalam beberapa kasus, ini akan membutuhkan pembuatan jumlah set data yang hampir tak terbatas. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Baiklah, selanjutnya. Poin desain kasus uji merupakan ide yang baik untuk merancang kasus pengunitan unit sebelum Anda mengembangkan kode untuk suatu komponen. Ini memastikan bahwa Anda akan mengembangkan kode yang akan lulus tes atau setidaknya tes yang sudah yang Anda pikirkan. Tes unit diilustrasikan secara skematis pada gambar sebelumnya. Antarmuka modul diuji untuk memastikan bahwa informasi mengalir masuk dan keluar dengan benar dari unit program yang diuji. Struktur data lokal diperiksa untuk memastikan bahwa data yang disimpan sementara mempertahankan integritasnya selama semua langkah dalam eksekusi algoritma. Semua jalur independen melalui struktur kontrol dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan dalam modul telah dieksekusi setidaknya sekali. Kondisi batas diuji memastikan bahwa modul beroperasi dengan benar pada batas yang ditetapkan untuk membatasi atau membatasi pemrosesan.
Dan akhirnya, aliran data melintasi antarmuka komponen diuji sebelum penguji lainnya dimulai. Jika data tidak masuk dan keluar dengan benar, semua tes lainnya akan dipertanyakan. Poin selanjutnya adalah persyaratan dan kasus penggunaan. Kasus penggunaan dan model ini dapat digunakan untuk memandu pembuatan sistematis kasus uji yang melakukan pekerjaan dengan baik. Dalam menguji persyaratan fungsional, setiap komponen perangkat lunak dan memberikan cakupan pengujian yang baik secara keseluruhan. Poin selanjutnya adalah keterlurusan. Untuk memastikan bahwa proses pengujian dapat diaudit, setiap kasus uji harus dapat dilacak kembali ke persyaratan fungsional atau non-fungsional atau anti persyaratan tertentu. Seringkali kebutuhan non-fungsional perlu dilacak kebutuhan bisnis atau arsitektur tertentu. Banyak pengembang tangkas menolak konsep keterlacakan sebagai beban yang tidak perlu bagi pengembang. Akan tetapi, banyak kegagalan proses pengujian dapat dilacak ke jalur keterlacakan yang hilang, data pengujian yang tidak konsisten, atau cakupan pengujian yang tidak lengkap. Poin selanjutnya adalah pengujian struktur kontrol. Teknik pengujian jalur dasar yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya adalah salah satu dari sejumlah teknik untuk pengujian struktur kendali. Meskipun pengujian jalur dasar sederhana dan sangat efektif, itu saja tidak cukup. Pada bagian ini, variasi lain pada pengujian struktur kontrol dibahas. Ini memperluas cakupan pengujian dan meningkatkan kualitas pengujian kotak putih. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, di mana sisi kiri merupakan bentuk diagram dari simple loop dan sisi kanan bentuk flowchart dari nested loop. Baiklah, untuk poin selanjutnya, pengujian kotak hitam. Pengujian kotak hitam, pengujian yang berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Artinya, teknik pengujian kotak hitam memungkinkan kita untuk memperoleh serangkaian kondisi input yang akan sepenuhnya menjalankan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Pengujian kotak hitam mencoba untuk menemukan kesalahan dalam kategori berikut. 1. Fungsi yang salah atau hilang. 2. Kesalahan antarmuka. Ketika kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. Selanjutnya, kesalahan aksi atau kinerja, dan kesalahan inisialisasi dan terminasi. Poin selanjutnya, pengujian antarmuka. Pengujian antarmuka digunakan untuk memeriksa bahwa komponen program menerima informasi yang diteruskan ke dalamnya dalam urutan dan tipe data yang tepat dan mengembalikan informasi dalam urutan dan format data yang benar. Pengujian antarmuka sering dianggap sebagai bagian dari pengujian integrasi karena komponen diintegrasikan ke dalam program yang sedang berkembang. Komponen tersebut tidak akan merusak build. Poin selanjutnya adalah partisi ekivalensi. Partisi ekivalensi adalah metode pengujian kotak hitam yang membagi domain input dari suatu program ke dalam kelas-kelas data yang dari kasus uji dapat diturunkan. Kelas ekivalensi mewakili satu set status valid atau tidak valid untuk kondisi input. Biasanya kondisi input adalah nilai numerik tertentu tentang nilai satu set nilai terkait atau kondisi boolean. Kelas ekuivalensi dapat didefinisikan menurut panduan berikut. 1. Jika kondisi input menentukan tentang satu kelas ekuivalensi yang valid dan 2 yang tidak valid ditentukan. Selanjutnya, jika kondisi input memerlukan nilai tertentu, satu kelas ekuivalensi yang valid dan 2 yang tidak valid ditentukan. Jika kondisi input menentukan anggota himpunan, satu kelas ekuivalensi yang valid dan satu kelas ekuivalensi jika tidak valid didefinisikan. Jika kondisi input adalah boolean, satu kelas yang valid dan satu kelas yang tidak valid ditentukan. Poin selanjutnya adalah boundary value analysis. Boundary value analysis adalah teknik desain kasus uji yang melengkapi partisi kesetaraan. Daripada memilih elemen apapun dari kelas kesetaraan, BVA, analisis nilai batas, mengarah pada pemilihan kasus uji di tepi kelas. Daripada hanya berfokus pada kondisi input, BVA juga menurunkan kasus uji dari domain output. Poin selanjutnya, pengujian berorientasi objek. Ketika perangkat lunak berorientasi objek dipertimbangkan, konsep unit berubah. Enkapsulasi mendorong definisi kelas dan objek. Ini berarti bahwa setiap kelas dan setiap instance dari suatu kelas, paket, atribut, dan operasi yang memanipulasi data tersebut, kelas yang enkapsulasi biasanya menjadi fokus pengujian unit. Poin selanjutnya ialah pengujian kelas. Pengujian kelas untuk perangkat lunak berorientasi objek setara dengan pengujian unit untuk perangkat lunak konvensional. Pengujian kelas untuk perangkat lunak
OO didorong oleh operasi yang enkapsulasi oleh kelas dan aksi status kelas. Untuk memberikan ilustrasi singkat tentang metode ini, pertimbangkan aplikasi perbankan di mana kelas akun memiliki operasi berikut: open, setup, deposit, withdraw, balance, summary, credit limit, dan tutup. Poin selanjutnya adalah behavioral testing. Diagram status untuk suatu kelas dapat digunakan untuk membantu menurunkan urutan pengujian yang akan melatih aksi dinamis kelas. Pada gambar di bawah mengilustrasikan diagram status untuk kelas akun yang dibahas sebelumnya. Mengacu pada gambar, transisi awal bergerak melalui status X0 dan status setup S. Sebagian besar dari semua aksi untuk instance kelas terjadi saat dalam status akun kerja. Penarikan akhir dan penutupan akun menyebabkan kelas akun melakukan transisi ke status akun yang tidak berfungsi dan akun pun mati. Untuk operasi harus menyebabkan kelas akun bertransisi melalui semua status yang diizinkan. Poin selanjutnya adalah ringkasan. Tujuan pengujian perangkat lunak adalah untuk mengungkapkan kesalahan. Untuk perangkat lunak konvensional, tujuan ini dicapai melalui serangkaian langkah pengujian, tes unit, dan integrasi berkonsentrasi pada verifikasi fungsional komponen dan penggabungan komponen ke dalam arsitektur perangkat lunak. Strategi untuk menguji perangkat lunak berorientasi objek dimulai dengan pengujian menjalankan operasi di dalam kelas dan kemudian beralih ke pengujian berbasis utas dan integrasi. Kasus uji harus dapat dilacak ke persyaratan perangkat lunak. Setiap langkah pengujian dicapai melalui serangkaian teknik pengujian sistematis yang membantu dalam desain kasus uji. Tujuan utama untuk mendesain kasus uji adalah untuk memperoleh serangkaian tes yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mengungkapkan kasus uji yang digunakan. Pengujian kotak putih dan pengujian kotak hitam. Tes kotak putih fokus pada struktur kontrol program. Kasus uji diturunkan untuk memastikan bahwa semua pernyataan dalam program telah dieksekusi setidaknya sekali dalam pengujian, dan bahwa semua kondisi logis telah dilakukan. Tes kotak hitam dirancang untuk memvalidasi persyaratan fungsional tanpa memperhatikan cara kerja internal suatu program. Teknik pengujian kotak hitam fokus pada domain informasi perangkat lunak. Menurunkan kasus uji dengan mempartisi domain input dan output dari suatu program dengan cara menyediakan cakupan pengujian menyeluruh. Partisi ekivalen membagi domain input ke dalam kelas-kelas data yang mungkin menjalankan fungsi perangkat lunak tertentu. Analisis nilai batas menyelidiki kemampuan program untuk menangani data pada batas penerimaan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Afif Ildiansyah. Kepada Saudara Afif, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas bab 20, tingkat integrasi pengujian perangkat lunak. Poin pertama, dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Tujuan pengujian adalah untuk menemukan kesalahan, dan pengujian yang baik adalah yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan. Kanner, Falk, dan Nguyen menyarankan atribut tes yang baik sebagai berikut. Sebuah tes yang baik memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan. Penguji harus memahami perangkat lunak dan berusaha mengembangkan gambaran mental tentang bagaimana perangkat lunak mungkin gagal. Sebuah tes yang baik tidak berlebihan, waktu pengujian dan sumber daya terbatas. Tes yang baik harus menjadi jenis terbaik dalam kelompok pengujian yang memiliki maksud yang sama. Keterbatasan waktu dan sumber daya dapat menentukan pelaksanaan hanya pengujian yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mengungkap seluruh kelas-kelas kesalahan. Tes yang baik tidak boleh terlalu sederhana atau terlalu rumit. Secara umum, setiap tes harus dilakukan secara terpisah. Poin selanjutnya, pengujian kotak hitam. Pengujian kotak hitam menyinggung pengujian integrasi yang dilakukan dengan menjalankan antarmuka, komponen dengan komponen lain, dan dengan sistem lain. Fokusnya untuk memastikan komponen dijalankan dengan benar dalam pembuatan perangkat lunak yang lebih besar ketika data input dan konteks perangkat lunak yang ditentukan oleh prakondisinya benar dan beraksi dengan cara yang ditentukan oleh setelah kondisinya. Poin berikutnya, pengujian kotak putih. Pengujian kotak putih disebut pengujian kotak kaca atau pengujian struktural, adalah filosofi pengujian integrasi yang menggunakan pengetahuan implementasi dari struktur kontrol yang dijelaskan sebagai bagian dari desain tingkat komponen untuk memperoleh kasus pengujian. Pengujian perangkat lunak kotak putih didasarkan pada pemeriksaan yang cermat terhadap detail implementasi prosedural dan detail implementasi struktur data. Sepintas, pengujian kotak putih yang sangat menyeluruh akan menghasilkan program yang 100% benar.
20.2 Pengujian integrasi. Pengujian integrasi adalah teknik sistematis untuk membangun arsitektur perangkat lunak sementara pada saat yang sama, melakukan pengujian untuk mengungkap kesalahan yang terkait dengan antarmuka. Poin selanjutnya, integrasi top-down. Pengujian integrasi top-down adalah pendekatan tambahan untuk konstruksi arsitektur perangkat lunak. Modul diintegrasikan dengan bergerak ke bawah melalui hierarki kontrol, dimulai dengan modul kontrol utama atau program utama. Modul bawahan dan akhirnya bawahan ke modul kontrol utama dimasukkan ke dalam struktur, baik secara mendalam pertama atau luas pertama. Integrasi mendalam pertama mengintegrasikan semua komponen pada jalur kontrol utama dari struktur program. Pemilihan jalur utama agak sewenang-wenang dan tergantung pada karakteristik khusus aplikasi. Misalnya memilih jalur kiri, komponen M1, M2, M5 akan diintegrasikan terlebih dahulu. Berikutnya M8 atau jika perlu untuk memfungsikan M2, M6 akan diintegrasikan. Kemudian jalur kontrol tengah dan kanan dibangun. Breadth first integration menggabungkan semua komponen yang secara langsung berada di bawah setiap level, bergerak melintasi struktur secara horizontal. Komponen M2, M3, dan M4 akan diintegrasikan terlebih dahulu. Level kontrol berikutnya, M5, M6, dan seterusnya, mengikuti proses integrasi dilakukan dalam serangkaian 5 langkah. Yang pertama, modul kontrol utama digunakan sebagai driver uji dan stub diganti untuk semua komponen yang secara langsung berada di bawah modul kontrol utama. Gambar di bawah ini adalah contoh ilustrasi dari integrasi top-down. Yang kedua, tergantung pada pendekatan integrasi yang dipilih, yaitu kedalaman atau luasnya terlebih dahulu. Rintisan subordinat diganti satu persatu dengan komponen aktual. Yang ketiga, pengujian dilakukan karena setiap komponen terintegrasi. Yang keempat, pada penyelesaian setiap set test, rintisan lain diganti dengan komponen nyata. 5. Pengujian regresi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kesalahan baru tidak terjadi. Poin selanjutnya, integrasi bottom-up. Pengujian integrasi bottom-up seperti namanya, memulai konstruksi dan pengujian dengan modul atom, yaitu komponen pada tingkat terendah dalam struktur program. Integrasi bottom-up menghilangkan kebutuhan akan stub yang kompleks. Karena komponen terintegrasi dari bawah ke atas, fungsionalitas yang disediakan oleh komponen yang berada di bawah level tertentu selalu tersedia dan kebutuhan akan stub dihilangkan. Strategi integrasi bottom-up dapat diterapkan dengan langkah-langkah berikut. 1. Komponen tingkat rendah digabungkan ke dalam klaster yang melakukan subfungsi perangkat lunak tertentu. Integrasi mengikuti pola yang diilustrasikan pada gambar di atas. Komponen digabungkan untuk membentuk klaster 1, 2, dan 3. Setiap klaster diuji menggunakan driver atau ditampilkan sebagai blok putus-putus. Komponen dalam klaster 1 dan 2 berada di bawah MA. Driver D1 dan D2 dihapus dan klaster dihubungkan langsung ke MA. Demikian pula driver D3 untuk klaster 3 dihapus sebelum integrasi dengan modul MB. Baik MA dan MB pada akhirnya akan terintegrasi dengan komponen MC, dan seterusnya. Saat integrasi bergerak ke atas, kebutuhan akan driver uji terpisah berkurang. Faktanya, jika dua tingkat teratas dari struktur program terintegrasi dari atas ke bawah, jumlah driver dapat dikurangi secara substansial dan integrasi klaster sangat disederhanakan. Poin berikutnya, integrasi berkelanjutan. Integrasi berkelanjutan adalah praktik menggabungkan komponen ke dalam peningkatan perangkat lunak yang berkembang sekali atau lebih setiap hari. Integrasi berkelanjutan merupakan praktik umum untuk tim yang mengikuti praktik pengembangan tangkas seperti XP atau DevOps. Pengujian integrasi harus dilakukan dengan cepat dan efisien jika sebuah tim berusaha untuk selalu memiliki program kerja sebagai bagian dari penyampaian yang berkelanjutan. Pengujian ASAP adalah pendekatan pengujian integrasi yang dapat digunakan ketika perangkat lunak produk dikembangkan oleh tim yang gesit, menggunakan waktu pembuatan yang singkat. Pengujian ASAP dapat dicirikan sebagai strategi integrasi bergulir atau berkelanjutan. Perangkat lunak ini dibangun kembali atau dengan komponen baru ditambahkan dan ASAP diuji setiap hari. Pada dasarnya, pendekatan pengujian ASAP meliputi kegiatan-kegiatan berikut. 1. Komponen perangkat lunak yang telah diterjemahkan ke dalam kode diintegrasikan ke dalam build. Sebuah build mencakup semua file data, library, modul yang dapat digunakan kembali, dan komponen rekayasa yang diperlukan untuk mengimplementasikan satu atau beberapa fungsi produk. 2. Serangkaian pengujian dirancang untuk mengekspos kesalahan yang akan membuat build tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Tujuannya adalah untuk mengungkap kesalahan showstopper yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk membuat proyek perangkat lunak terlambat. 3. Bangunan terintegrasi dengan bangunan lain, dan seluruh produk dalam bentuknya saat ini diuji ASAP setiap hari. Poin berikutnya, produk kerja uji integrasi. Produk kerja uji integrasi ini menggabungkan rencana pengujian dan prosedur pengujian dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak.
Pengujian dibagi menjadi beberapa fase dan pembangunan tambahan yang membahas karakteristik fungsional dan perilaku spesifik dari perangkat lunak. Misalnya, pengujian integrasi untuk sistem keamanan Safe Home dapat dibagi ke dalam fase pengujian berikut: interaksi pengguna, pemrosesan sensor, fungsi komunikasi, dan pemrosesan alarm. Setiap fase uji integrasi menggambarkan kategori fungsional yang luas dalam perangkat lunak dan umumnya dapat dikaitkan dengan domain tertentu dalam arsitektur perangkat lunak. Poin berikutnya, pengujian kecerdasan buatan dan regresi. Setiap kali modul baru ditambahkan sebagai bagian dari pengujian integrasi, perangkat lunak berubah. Jalur aliran data baru dibuat, input-output baru dapat terjadi, dan logical control baru dipanggil. Efek samping yang terkait dengan perubahan ini dapat menyebabkan masalah dengan fungsi yang sebelumnya bekerja dengan sempurna. Dalam konteks strategi pengujian integrasi, pengujian regresi adalah eksekusi ulang beberapa subset pengujian yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan tidak menyebarkan efek samping yang tidak diinginkan. Tes regresi harus dijalankan setiap kali perubahan besar dibuat pada perangkat lunak, termasuk integrasi komponen baru. Rangkaian uji regresi atau bagian dari pengujian yang akan dijalankan berisi 3 kelas kasus uji yang berbeda. 1. Contoh pengujian yang presentasi berfokus pada fungsi perangkat lunak yang mungkin terpengaruh oleh perubahan. Pengujian yang berfokus pada komponen perangkat lunak yang telah diubah saat pengujian integrasi berlangsung, jumlah pengujian regresi dapat bertambah cukup besar. Oleh karena itu, rangkaian uji regresi harus dirancang untuk menyertakan hanya pengujian yang menangani 1 atau lebih kelas kesalahan di setiap fungsi program utama. Yo dan Herman menulis tentang potensi penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam mengidentifikasi kasus uji untuk digunakan dalam rangkaian uji regresi. Poin selanjutnya, 20.4, pengujian integrasi dalam konteks OO. Perangkat lunak berorientasi objek tidak memiliki struktur kontrol hierarkis yang jelas, sehingga strategi integrasi top-down dan bottom-up tradisional memiliki sedikit arti. Ada 2 strategi berbeda untuk pengujian integrasi sistem OO, pengujian berbasis UTAS dan pengujian berbasis penggunaan. Yang pertama, pengujian berbasis UTAS, mengintegrasikan sekumpulan kelas yang diperlukan untuk merespon satu masukan atau peristiwa untuk sistem. Setiap UTAS terintegrasi dan diuji secara individual. Pengujian regresi diterapkan untuk memastikan bahwa tidak ada efek samping yang terjadi. Strategi penting untuk pengujian integrasi perangkat lunak OO adalah pengujian berbasis thread. UTAS adalah kumpulan kelas yang merespon input atau peristiwa. Pendekatan integrasi kedua, pengujian berbasis penggunaan. Memulai pembangunan sistem dengan menguji kelas-kelas tersebut atau disebut kelas independen yang menggunakan sangat sedikit kelas server. Setelah kelas independen diuji, lapisan kelas berikutnya yang disebut kelas independen yang menggunakan kelas independen diuji. Urutan pengujian lapisan kelas dependen ini berlanjut hingga seluruh sistem dibangun. Tes berbasis penggunaan fokus pada kelas yang tidak banyak berkolaborasi dengan kelas lain. Poin 20.4.1, desain kasus uji berbasis fault. Objek pengujian berbasis kesalahan dalam sistem OO adalah untuk merancang pengujian yang memiliki kemungkinan tinggi untuk mengungkap kesalahan yang masuk akal. Karena produk atau sistem harus sesuai dengan persyaratan pelanggan, perencanaan awal yang diperlukan untuk melakukan pengujian berbasis kesalahan dimulai dengan model analisis. Strategi untuk pengujian berbasis kesalahan adalah untuk membuat hipotesis serangkaian kesalahan yang masuk akal dan kemudian melakukan pengujian untuk membuktikan setiap hipotesis. Penguji mencari kesalahan yang masuk akal, yaitu aspek penerapan sistem yang dapat mengakibatkan cacat. Untuk menentukan apakah kesalahan ini ada, kasus dirancang untuk menjalankan desain atau kode. Kirani dan Tsai menyarankan urutan langkah-langkah berikut untuk menghasilkan kasus uji acak kelas ganda. Untuk setiap kelas klien, menggunakan daftar operasi kelas untuk menghasilkan serangkaian urutan pengujian acak. Operasi akan mengirim pesan ke kelas server lain. Untuk setiap pesan yang dihasilkan, tentukan kelas kolaborator dan operasi terkait di objek server. Berikut adalah contoh dari desain kasus uji berbasis fault pada mesin ATM. Yang ketiga, untuk setiap proses di objek server yang telah dipanggil oleh pesan yang terkirim dari objek klien, tentukan pesan yang dikirimkannya. Untuk setiap pesan, tentukan tingkat operasi berikutnya yang dipanggil dan gabungkan ini ke dalam urutan pengujian. Poin selanjutnya, desain kasus uji berbasis skenario. Pengujian berbasis kesalahan melewatkan 2 jenis kesalahan utama. 1. Spesifikasi yang salah dan interaksi antar subsistem. Ketika kesalahan yang terkait dengan spesifikasi yang salah terjadi, produk tidak melakukan apa yang diinginkan pelanggan. Mungkin melakukan hal yang salah atau menghilangkan fungsi penting. Poin 20.5, pengujian validasi.
Validasi dapat didefinisikan dalam banyak cara, tapi definisi sederhana walaupun keras adalah validasi berhasil ketika perangkat lunak berfungsi dengan cara yang dapat diharapkan oleh pelanggan. Pada titik ini, pengembang perangkat lunak yang berjuang keras mungkin akan memprotes. Siapa atau apa yang menjadi penentu harapan yang masuk akal? Jika spesifikasi persyaratan perangkat lunak telah dikembangkan, itu menjelaskan cerita setiap pengguna, semua atribut yang terlihat oleh pengguna, dan kriteria penerimaan pelanggan untuk masing-masing. Validasi perangkat lunak dicapai melalui serangkaian tes yang menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan. Rencana pengujian menguraikan kelas pengujian yang akan dilakukan, dan prosedur pengujian mendefinisikan pengujian khusus yang dirancang untuk memastikan bahwa semua persyaratan fungsional terpenuhi, semua karakteristik perilaku tercapai, semua konten akurat dan disajikan dengan benar, semua persyaratan kinerja terpenuhi, tercapai, dokumentasi benar, dan kegunaan dan persyaratan lainnya terpenuhi. Poin 20.6, pola pengujian. Pola pengujian menjelaskan masalah pengujian umum dari solusi yang dapat membantu Anda menanganinya. Banyak pengujian perangkat lunak, bahkan selama dekade terakhir, telah menjadi kegiatan ad hoc. Jika pola pengujian dapat membantu tim perangkat lunak untuk berkomunikasi tentang pengujian secara lebih efektif, untuk memahami kekuatan motivasi yang mengarah pada pendekatan khusus untuk pengujian, dan untuk mendekati desain pengujian sebagai aktivasi evolusi, di mana setiap iterasi menghasilkan rangkaian yang lebih lengkap kasus uji, maka pola telah mencapai banyak hal. Nama pola pair testing. Abstrak, sebuah pola berorientasi proses pengujian berpasangan menggambarkan teknik analog dengan pemrograman berpasangan, di mana dua penguji bekerjasama untuk merancang dan melaksanakan serangkaian pengujian yang dapat diterapkan pada aktivitas pengujian unit, integrasi, atau validasi. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Afif Eliansyah. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hidayatullah. Kepada Saudara Hidayatullah saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nama pola separate test interface. Abstrak, ada kebutuhan untuk menguji setiap kelas dalam sistem berorientasi objek, termasuk kelas internal, yaitu kelas yang tidak mengekspos antarmuka apapun di luar komponen yang menggunakannya. Pola separate test interface menjelaskan cara membuat antarmuka pengujian yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengujian spesifik pada kelas yang hanya dapat dilihat secara internal oleh komponen. Nama pola, skenario testing, abstrak. Setelah pengujian unit dan integrasi dilakukan, ada kebutuhan untuk menentukan apakah perangkat lunak akan bekerja dengan cara yang memuaskan pengguna. Pola skenario testing menjelaskan teknik untuk menjalankan perangkat lunak dari sudut pandang pengguna. Kegagalan pada level ini menunjukkan bahwa perangkat lunak telah gagal memenuhi persyaratan yang terlihat oleh pengguna. Ringkasan, Hetzel menjelaskan pengujian kotak putih sebagai pengujian dalam skala kecil. Implikasinya adalah bahwa tes kotak putih yang telah dipertimbangkan dalam bab ini biasanya diterapkan pada komponen program kecil, misalnya modul atau kelompok kecil modul. Pengujian kotak hitam di sisi lain memperluas fokus Anda dan mungkin disebut pengujian dalam skala besar. Pengujian integrasi kotak hitam didasarkan pada persyaratan yang ditentukan dalam cerita pengguna atau representasi pemodelan analisis lainnya. Penulis kasus uji tidak perlu menunggu kode implementasi komponen ditulis selama mereka memahami fungsionalitas yang diperlukan dari komponen yang menjalani pengujian. Pengujian validasi sering dilakukan dengan kasus uji kotak hitam yang menghasilkan tindakan input yang terlihat oleh pengguna akhir dan perilaku output yang dapat diamati. Lanjut. Pengujian kotak putih memerlukan pemeriksaan yang cermat terhadap detail implementasi prosedural dan detail implementasi struktur data untuk komponen yang menjalani pengujian. Tes kotak putih dapat dirancang hanya setelah desain tingkat komponen atau kode sumber ada. Jalur logis melalui perangkat lunak dan kolaborasi antar komponen adalah fokus pengujian integrasi kotak putih. Pengujian integrasi perangkat lunak OO dapat dilakukan dengan menggunakan strategi berbasis thread atau berbasis penggunaan. Pengujian validasi sistem OO berorientasi pada kotak hitam dan dapat diselesaikan dengan menerapkan metode kotak hitam yang sama yang dibahas untuk perangkat lunak konvensional. Namun pengujian berbasis skenario mendominasi validasi sistem OO menjadikan kasus penggunaan sebagai driver utama untuk pengujian validasi. Pengujian regresi adalah proses mengeksekusi ulang kasus uji yang dipilih setelah setiap perubahan yang dibuat pada sistem perangkat lunak. Tes regresi harus dilakukan setiap komponen atau perubahan baru ditambahkan ke peningkatan perangkat lunak. Pengujian regresi membantu memastikan bahwa perubahan tidak menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan atau kesalahan tambahan.
Bab 21. Pengujian perangkat lunak, pengujian khusus untuk mobilitas. Secara umum, penggunaan mengharapkan mobil apps untuk menyadari konteks dan memberikan pengalaman pengguna yang dipersonalisasi berdasarkan lokasi fisik perangkat dalam kaitannya dengan fitur jaringan yang tersedia. Menguji mobil apps di jaringan ad hoc dinamis untuk setiap perangkat yang memungkinkan dan konfigurasi jaringan itu sulit, jika bukan tidak mungkin. Mobile apps diharapkan memberikan banyak fungsionalitas dan keandalan kompleks yang ditemukan di aplikasi desktop, tetapi mereka tetap berada di platform seluler dengan sumber daya yang relatif terbatas. Panduan berikut memberikan dasar untuk pengujian aplikasi seluler. Pahami landscape jaringan dan perangkat sebelum pengujian untuk mengidentifikasi kemacetan. Berikutnya, lakukan pengujian dalam kondisi pengujian dunia nyata yang tidak terkendali. Pengujian berbasis lapangan, bagian 218. Pilih alat uji otomatisasi yang tepat. Kemudian, gunakan metode matriks platform perangkat berbobot untuk mengidentifikasi kombinasi perangkat keras atau platform yang paling penting untuk diuji. Selanjutnya, periksa aliran fungsional ujung ke ujung di semua platform yang memungkinkan setidaknya sekali. Lakukan pengujian kinerja, pengujian GUI, dan pengujian kompatibilitas menggunakan perangkat yang sebenarnya. Dan terakhir, ukur kinerja hanya dalam kondisi lalu lintas nirkabel dan beban pengguna yang realistis. Strategi pengujian. Strategi untuk menguji aplikasi seluler mengadopsi prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak. Namun sifat unik dari mobile apps menuntut pertimbangan sejumlah masalah khusus, antara lain pengujian pengalaman pengguna. Pengguna dilibatkan sejak awal dalam proses pengembangan untuk memastikan bahwa mobile app memenuhi harapan kegunaan dan aksesibilitas para pemangku kepentingan di semua perangkat yang didukung. Kemudian pengujian kompatibilitas perangkat. Penguji memverifikasi bahwa mobile app bekerja dengan benar pada semua kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Penguji kinerja. Penguji memeriksa persyaratan non-fungsional yang unik untuk perangkat seluler, misalnya waktu pengunduhan, kecepatan prosesor, kapasitas penyimpanan, dan ketersediaan daya. Selanjutnya, pengujian konektivitas. Penguji memastikan bahwa mobile app dapat mengakses jaringan atau layanan web apapun yang diperlukan dan dapat mentolerir akses jaringan yang lemah atau terputus. Penguji keamanan. Penguji memastikan bahwa mobile app tidak membahayakan privasi atau persyaratan keamanan penggunanya. Pengujian di alam liar. Aplikasi ini diuji dalam kondisi realistis pada perangkat pengguna yang sebenarnya di berbagai lingkungan jaringan di seluruh dunia. Dan yang selanjutnya adalah pengujian sertifikasi. Penguji memastikan bahwa mobile app memenuhi standar yang ditetapkan oleh toko aplikasi yang akan mendistribusikannya. Lanjut. Masalah pengujian pengalaman pengguna. Di pasar yang ramai, di mana produk menyediakan fungsionalitas yang sama, pengguna akan memilih aplikasi seluler yang paling mudah digunakan. Antarmuka pengguna dan mekanisme interaksinya dapat dilihat oleh pengguna mobile app. Penting untuk menguji kualitas pengalaman pengguna yang disediakan oleh mobile app untuk memastikan bahwa itu memenuhi harapan penggunanya. Karakteristik kegunaan mobile apps, apa yang menjadi fokus pengujian, dan tujuan spesifik apa yang ditujukan. Banyak prosedur untuk menilai kegunaan termuka pengguna perangkat lunak yang dibahas dalam bab 12 dan 13 dapat digunakan untuk menilai aplikasi seluler. Demikian pula banyak strategi yang digunakan untuk menilai kualitas web apps dapat digunakan untuk menguji bagian antarmuka pengguna mobile app. Pengujian isyarat. Gambar berikut menunjukkan beberapa gerakan yang umum ditemukan di mobile apps. Sayangnya, antarmuka intensif gerakan menghadirkan sejumlah tantangan peninjauan dan pengujian. Prototipe kertas kadang-kadang dikembangkan sebagai bagian dari desain. Tidak dapat digunakan untuk meninjau kecukupan atau kemanjuran gerakan secara memadai. Saat pengujian dimulai, sulit untuk menggunakan alat otomatis untuk menguji tindakan antarmuka sentuh atau gestur. Lokasinya. Nah, berikut merupakan gambar tindakan membuat pengujian gerakan yang akurat menjadi sulit, dan bahkan saat pengujian dilakukan, gerakan sulit dicatat secara akurat untuk diputar ulang. Sebagai gantinya, penguji perlu membuat program kerangka pengujian yang membuat panggilan ke fungsi yang mensimulasikan peristiwa gerakan. Idealnya, cerita pengguna atau kasus penggunaan ditulis dengan cukup detail untuk memungkinkan penggunanya sebagai dasar untuk skrip pengujian.
Penting untuk merekrut pengguna yang representatif dan menyertakan semua perangkat yang diterbitkan untuk mempertimbangkan perbedaan layar saat menguji gerakan dengan aplikasi seluler. Terakhir, penguji harus memastikan bahwa gerakan tersebut sesuai dengan standar dan konteks yang ditetapkan untuk perangkat atau platform seluler. Selanjutnya adalah masukkan keyboard virtual. Karena keyboard virtual dapat mengaburkan bagian layar tampilan saat diaktifkan, penting untuk menguji mobile apps untuk memastikan bahwa informasi layar penting tidak disembunyikan dari penggunaan saat mengetik. Jika informasi layar harus disembunyikan, penting untuk menguji kemampuan mobile app untuk memungkinkan pengguna membalik halaman tanpa kehilangan informasi yang diketik. Keyboard virtual biasanya lebih kecil dari keyboard komputer pribadi dan oleh karena itu sulit untuk mengetik dengan 10 jari. Karena kunci itu sendiri lebih kecil dan lebih sulit untuk dipukul dan tidak memberikan umpan balik taktil. Mobile app harus diuji untuk memastikan bahwa itu memungkinkan koreksi kesalahan yang mudah dan dapat mengelola kata-kata yang salah ketik tanpa mogok. Selanjutnya, masukan dan pengenalan suara. Input suara telah menjadi metode yang semakin umum untuk memberikan input dan perintah dalam situasi yang sibuk dan mata yang sibuk. Input suara dapat mengambil beberapa bentuk dengan tingkat kerumitan pemrograman yang berbeda yang diperlukan untuk memproses masing-masing. Input pesan suara terjadi saat pesan direkam untuk diputar di lain waktu. Pengenalan kata diskrit dapat digunakan untuk memungkinkan pengguna memilih item secara verbal dari menu dengan sejumlah kecil pilihan. Pengenalan ucapan terus-menerus menerjemahkan ucapan yang didetekkan menjadi string teks yang bermakna. Setiap jenis input suara memiliki tantangan pengujiannya sendiri. Peringatan dan kondisi luar biasa. Saat aplikasi seluler berjalan dalam lingkungan waktu nyata, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilakunya. Misalnya sinyal Wi-Fi mungkin hilang, atau pesan teks, panggilan telepon, atau peringatan kalender yang masuk mungkin diterima saat pengguna bekerja dengan mobile app. Faktor-faktor ini dapat mengganggu alur kerja pengguna mobile app. Namun, sebagian besar pengguna memilih untuk mengizinkan peringatan dan gangguan lain saat mereka bekerja. Lingkungan pengujian mobile app harus dapat mensimulasikan peringatan dan metode ini. Selanjutnya adalah pengujian aplikasi web. Banyak praktik pengujian web juga sesuai untuk menguji aplikasi seluler klien tipis dan simulasi interaktif. Strategi untuk pengujian web app mengadopsi prinsip-prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak dan menerapkan strategi dan taktik yang digunakan untuk sistem berorientasi objek. Karena banyak web app berevolusi secara terus-menerus, proses pengujian merupakan aktivitas berkelanjutan yang dilakukan oleh staf pendukung yang menggunakan ujian regresi yang berasal dari pengujian yang dikembangkan saat web app pertama kali direkayasa. Strategi pengujian web. Pengujian adalah proses menjalankan perangkat lunak dengan maksud untuk menemukan dan akhirnya mengoreksi kesalahan. Filosofi dasar ini pertama kali disajikan di bab 20 tidak berubah untuk web apps. Faktanya karena sistem dan aplikasi berbasis web berada di jaringan dan beroperasi dengan banyak sistem. Operasi yang berbeda, browser atau perangkat komunikasi pribadi lainnya, platform perangkat keras, protokol komunikasi, dan aplikasi ruang belakang. Pencarian kesalahan merupakan tantangan. Karena banyak aplikasi berevolusi secara terus-menerus, proses pengujian merupakan aktivitas berkelanjutan yang dilakukan oleh staf pendukung aplikasi yang menggunakan pengujian regresi yang berasal dari pengujian yang dikembangkan saat aplikasi pertama kali direkayasa. Pengujian konten. Pengujian konten menggabungkan ulasan dan pembuatan kasus uji yang dapat dieksekusi. Meskipun tinjauan teknis bukan bagian dari pengujian, tinjauan konten harus dilakukan untuk memastikan bahwa konten memiliki kualitas dan untuk mengungkap kesalahan semantik. Pengujian yang dapat dieksekusi digunakan untuk mengungkap kesalahan konten yang dapat dicetak ke konten yang diturunkan secara dinamis yang didorong oleh data yang diperoleh dari suatu atau lebih database. Untuk mencapai tujuan pertama, pemeriksa ejaan dan tata bahasa otomatis dapat digunakan. Reviewer penguji harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah informasi tersebut benar-benar akurat? Apakah informasi singkat dan to the point? Apakah tata letak objek konten mudah dipahami pengguna? Bisakah informasi yang disematkan di dalam objek konten ditemukan dengan mudah? Apakah referensi yang tepat telah disediakan untuk semua informasi yang berasal dari sumber lain? Dan yang terakhir, apakah informasi yang disajikan konsisten secara internal dan konsisten dengan informasi yang disajikan dalam objek konten lainnya? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hidayatullah atas materi yang telah disampaikan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Arif. Kepada Saudara Arif, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang harus dijawab pada penguji tadi. Apakah konten tersebut menyinggung, menyesatkan, atau membuka pintu ke proses pengadilan? Lalu apakah konten melanggar hak cipta atau merek dagang yang ada? Lalu apakah konten berisi tautan internal yang melengkapi konten yang ada? Apakah tautan yang benar? Apakah gaya estetika konten bertentangan dengan gaya estetika antarmuka? Mendapatkan jawaban untuk setiap pertanyaan ini untuk web app besar berisi ratusan objek konten bisa menjadi tugas yang menakutkan. Namun kegagalan untuk mengungkap kesalahan semantik akan menggoyahkan kepercayaan pengguna pada web app dan dapat menyebabkan kegagalan aplikasi berbasis web. Selanjutnya, pengujian antarmuka. Pengujian antarmuka melatih mekanisme interaksi dan memvalidasi aspek estetika antarmuka pengguna. Strategi keseluruhan untuk pengujian antarmuka adalah untuk satu, mengungkap kesalahan yang terkait dengan mekanisme antarmuka tertentu. Misalnya kesalahan dalam eksekusi tautan menu yang tepat atau cara data dimasukkan ke dalam formulir. Dan dua, mengungkap kesalahan dalam cara pengujian antarmuka. Selanjutnya, pengujian antarmuka melatih mekanisme interaksi dan validasi aspek antarmuka pengguna. Next. Fitur antarmuka diuji untuk memastikan bahwa aturan desain, estetika, dan konten visual terkait tersedia untuk pengguna tanpa kesalahan. Mekanisme antarmuka individu diuji dengan cara yang analog, dengan pengujian unit. Misal, pengujian dirancang untuk menjalankan semua bentuk, script sisi klien, HTML dinamis, script, konten streaming, dan mekanisme antarmuka khusus aplikasi. Misal keranjang belanja untuk aplikasi e-niaga. Setiap mekanisme terbuka diuji dalam konteks kasus penggunaan atau unit semantik jaringan untuk kategori pengguna tertentu. Antarmuka lengkap diuji terhadap kasus penggunaan yang dipilih dan NSU untuk mengungkap kesalahan dalam sistem semantik antarmuka. Pada tahap inilah serangkaian tes kegunaan dilakukan. Antarmuka diuji dalam berbagai lingkungan, misal browser untuk memastikan bahwa itu akan kompatibel. Selanjutnya, pengujian navigasi. Seorang pengguna melakukan navigasi melalui web app dengan cara yang sama seperti pengunjung berjalan melalui toko atau museum. Ada banyak jalan untuk diambil berhenti untuk dibuat. Hal-hal untuk dipelajari dan dilihat, kegiatan untuk memulai dan keputusan untuk dibuat. Proses navigasi ini dapat diprediksi dalam arti bahwa setiap pengunjung memiliki serangkaian tujuan ketika dia tiba. Next. Internasionalisasi. Internasionalisasi adalah proses pembuatan suatu produk perangkat lunak agar dapat digunakan di beberapa negara dan dengan berbagai bahasa tanpa memerlukan perubahan rekayasa apapun. Lokalisasi adalah proses mengadaptasi aplikasi perangkat lunak untuk digunakan di wilayah global. Ditargetkan dengan menambahkan persyaratan khusus lokal dan menerjemahkan elemen teks ke bahasa yang sesuai. Upaya pelokalan mungkin melibatkan mempertimbangkan mata uang, budaya, pajak, dan standar masing-masing negara. Selanjutnya, pengujian keamanan. Setiap sistem berbasis komputer yang mengelola informasi sensitif adalah target penetrasi yang ilegal. Penetrasi mencakup berbagai aktivitas, peretas yang mencoba menembus sistem untuk olahraga, karyawan yang tidak puas yang mencoba melakukan penetrasi untuk membalas dendam, dan lain-lain. Pengujian keamanan mencoba untuk memverifikasi bahwa mekanisme perlindungan yang dibangun ke dalam suatu sistem pada kenyataannya akan melindunginya dari penetrasi yang tidak tepat. Keamanan seluler adalah subjek kompleks yang harus sepenuhnya dipahami sebelum pengujian keamanan yang efektif dilakukan. Tes keamanan dirancang untuk menyelidiki kerentanan lingkungan sisi klien. Selanjutnya, pengujian kinerja. Pengujian kinerja digunakan untuk mengungkap masalah kinerja. Tujuannya adalah satu, untuk memahami bagaimana sistem merespon saat memuat. Dua, untuk mengumpulkan metrik yang akan mengarah pada modifikasi desain untuk meningkatkan kinerja. Next. Beberapa aspek kinerja mobile app setidaknya seperti yang dirasakan pengguna, sulit untuk diuji. Tes kinerja seluler dirancang untuk mensimulasikan suatu pemuatan dunia nyata. Seiring bertambahnya jumlah pengguna aplikasi secara bersamaan atau jumlah transaksi online yang meningkat atau jumlah data yang diunduh atau diunggah meningkat. Pengujian kinerja akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah waktu respon server menurun ke titik yang terlihat dan tidak dapat diterima? Pada titik mana dalam hal pengguna transaksi atau pemuatan data kinerja menjadi tidak dapat diterima? Komponen sistem apa yang bertanggung jawab atas penurunan kinerja? Berapa waktu respon rata-rata untuk pengguna di bawah berbagai kondisi pemuatan? Apakah penurunan kinerja berdampak pada keamanan sistem? Apakah kendala atau akurasi aplikasi terpengaruh seiring bertambahnya beban pada sistem
Apa yang terjadi ketika beban yang lebih besar dari kapasitas server maksimum diterapkan? Apakah penurunan kinerja berdampak pada pendapatan perusahaan? Selanjutnya, pengujian waktu nyata. Dalam banyak situasi, data uji yang diberikan ketika sistem real-time dalam satu keadaan akan menghasilkan pemrosesan yang tepat. Sedangkan data yang sama yang diberikan ketika sistem dalam keadaan berbeda dapat menyebabkan kesalahan. Selain itu, hubungan yang ada antara perangkat lunak waktu nyata dan lingkungan perangkat kerasnya juga dapat menyebabkan masalah pengujian. Pengujian perangkat lunak harus mempertimbangkan dampak kesalahan perangkat keras pada pemrosesan perangkat lunak. Next. Menguji sistem AI. Teknik AI memanfaatkan informasi yang telah diperoleh dari pakar manusia atau diringkas dari sejumlah besar pengamatan yang disimpan dalam semacam penyimpanan data. Data ini perlu diatur dalam beberapa cara sehingga dapat diakses dan diperbarui secara efisien jika produk perangkat lunak ingin menyadari konteks atau menyesuaikan diri. Heuristik untuk memanfaatkan data ini untuk membantu pengambilan keputusan dalam perangkat lunak biasanya dijelaskan oleh manusia dalam kasus penggunaan atau rumus yang diperoleh dari analisis data statistik. Bagian dari apa yang membuat sistem ini sulit untuk diuji adalah banyaknya interaksi data yang perlu diperhitungkan oleh perangkat lunak. Selanjutnya ada pengujian statis dan dinamis. Pengujian statis adalah teknik verifikasi perangkat lunak yang berfokus pada tinjauan daripada pengujian yang dapat dieksekusi. Penting untuk memastikan bahwa pakar manusia mangku kepentingan yang memahami domain aplikasi setuju dengan cara pengembangan mempresentasikan informasi dan penggunanya dalam sistem AI. Seperti semua teknik verifikasi perangkat lunak, penting untuk memastikan bahwa kode program mewakili spesifikasi AI, yang berarti pemetaan antara input dan output kasus penggunaan tercermin dalam kode. Pengujian dinamis untuk sistem AI adalah teknik validasi yang melatih kode sumber dengan kasus uji. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa sistem AI sesuai dengan perilaku yang ditentukan oleh para ahli manusia. Dalam kasus penemuan pengetahuan atau pengalian data, program mungkin telah dirancang untuk menemukan hubungan baru yang tidak diketahui oleh pakar manusia. Pakar manusia harus memvalidasi hubungan baru ini sebelum digunakan dalam produk perangkat lunak yang kritis terhadap keselamatan. Lanjut. Pengujian berbasis model. Pengujian berbasis model atau MBT adalah teknik pengujian kotak hitam yang menggunakan informasi yang terkandung dalam model persyaratannya, khususnya cerita pengguna, sebagai dasar untuk pembuatan kasus uji. Dalam banyak kasus, teknik pengujian berbasis model menggunakan formalisme seperti diagram keadaan UML, sebuah elemen dari model perilaku, sebagai dasar untuk desain kasus uji. Teknik MBT memerlukan 5 langkah. Pertama, analisis model perilaku yang ada untuk perangkat lunak. Buat 1, ingat bahwa model perilaku menunjukkan bagaimana perangkat lunak akan merespon peristiwa atau rangsangan eksternal. 2, lintasi model perilaku dan tentukan input yang akan memaksa perangkat lunak untuk melakukan transisi dari keadaan ke keadaan. Input akan memicu peristiwa yang akan menyebabkan transisi terjadi. 3, tinjau model perilaku dan catat keluaran yang diharapkan saat perangkat lunak melakukan transisi dari satu keadaan ke keadaan lain. Ingat bahwa setiap transisi status dipicu oleh suatu peristiwa dan bahwa sebagai konsekuensi dari transisi kasus uji yang ditentukan di langkah 2 tentu keluaran yang diharapkan seperti yang dicirikan dalam model perilaku. Terus, jalankan kasus uji. Kasus pengujian dapat dijalankan secara manual atau skrip pengujian dapat dibuat untuk digunakan oleh alat pengujian otomatis. Terakhir, bandingkan hasil aktual dan yang diharapkan dan ambil tindakan korektif sesuai kebutuhan. MBT membantu mengungkap kesalahan dalam perilaku perangkat lunak. Dan sebagai konsekuensinya, MBT sangat berguna saat menguji aplikasi yang digerakkan oleh peristiwa seperti mobil APPS yang sadar konteks. Selanjutnya, menguji lingkungan virtual. Tes penerima adalah serangkaian tes khusus yang dilakukan oleh pelanggan dalam upaya untuk mengungkap kesalahan produk sebelum menerima perangkat lunak dari pengembang. Dilakukan oleh pengguna akhir daripada insinyur perangkat lunak. Pengujian penerimaan dapat berkisar dari tes drive informal hingga serangkaian pengujian skrip yang direncanakan dan dijalankan secara sistematis. Tes alfa dilakukan di situs pengembangan oleh sekelompok perwakilan pengguna akhir. Perangkat lunak ini digunakan dalam pengaturan alami dengan melihat dari balik bahu pengguna dan merekam kesalahan dan masalah penggunaan. Tes alfa dilakukan di lingkungan yang terkendali. Pengujian beta dilakukan di satu atau lebih di situs penggunaan akhir. Tidak seperti alfa, pengembangan umumnya tidak hadir. Oleh karena itu, pengujian beta adalah aplikasi perangkat lunak langsung di lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh pengembang. Pelanggan mencatat semua masalah nyata atau dibayangkan, ditemui selama pengujian beta dan melaporkannya secara berkala.
Selanjutnya, pengujian kegunaan. Pengujian kegunaan mengevaluasi sejauh mana pengguna dapat berinteraksi secara efektif dengan aplikasi dan sejauh mana aplikasi memandu tindakan pengguna, memberikan umpan balik yang berarti, dan menerapkan pendekatan interaksi yang konsisten. Langkah pertama dalam pengujian kegunaan adalah mengidentifikasi satu set kategori kegunaan dan menetapkan tujuan pengujian untuk setiap kategori. Kategori dan tujuan tes berikut ditulis dalam bentuk pertanyaan menggambarkan pendekatan ini. Interaktivitas, tata letak, keterbacaan, estetika, karakteristik tampilan, dan masukan. Lanjut. Selanjutnya, pengujian aksesibilitas. Pengujian aksesibilitas adalah proses memverifikasi sejauh mana semua orang dapat menggunakan sistem komputer terlepas dari kebutuhan khusus pengguna. Kebutuhan khusus yang paling sering dipertimbangkan untuk aksesibilitas sistem komputer adalah gangguan penglihatan, pendengaran, gerakan, dan kognitif. Banyak dari kebutuhan khusus ini berkembang seiring bertambahnya usia. Sebagai sebuah profesi, pengembangan lingkungan virtual belum melakukan pekerjaan yang baik dalam menyediakan sistem akses dengan antarmuka grafis yang kaya sangat bergantung pada interaksi sentuh. Masalahnya hanya bergeser dengan beralih ke asisten pribadi yang diaktifkan suara, seperti Alexa atau Siri. Selanjutnya, pengujian pemutaran. Playability adalah sejauh mana permainan atau simulasi menyenangkan untuk dimainkan dan dapat digunakan oleh pengguna, dan pada awalnya dipahami sebagai bagian dari pengembangan video game. Playability game dipengaruhi oleh kualitas game, kegunaan, alur cerita, strategi, mekanik, realisme grafik, dan suara. Selanjutnya, dokumentasi pengujian dan fasilitas bantuan. Pengujian dokumentasi dapat didekati dalam dua fase. Yang pertama, tinjauan teknis memeriksa dokumen untuk kejelasan editorial. Yang kedua, uji langsung menggunakan dokumentasi dalam hubungannya dengan program yang sebenarnya. Tes langsung untuk dokumentasi dapat didekati dengan menggunakan teknik yang serupa dengan banyak metode pengujian kotak hitam yang dibahas sebelumnya. Pengujian berbasis grafik dapat digunakan untuk menggambarkan penggunaan program. Partisi kesetaraan dan analisis nilai batas dapat digunakan untuk mendefinisikan berbagai kelas input dan interaksi terkait. MBT dapat digunakan untuk memastikan bahwa perilaku yang didokumentasikan dan perilaku aktual bertepatan. Penggunaan program kemudian dilacak melalui dokumentasi. Terus ringkasan. Tujuan pengujian mobile app adalah untuk melatih masing-masing dari banyak dimensi kualitas perangkat lunak untuk aplikasi seluler dengan maksud menemukan kesalahan atau mengungkap masalah yang dapat menyebabkan kegagalan kualitas. Pengujian berfokus pada elemen kualitas seperti konten, fungsi, struktur, penggunaan konteks, kemampuan navigasi, kinerja, manajemen daya, kompatibilitas, dan interoperabilitas, kapasitas, dan keamanan. Strategi pengujian mobile app melatih setiap dimensi kualitas dengan terlebih dahulu memeriksa unit konten, fungsionalitas, atau navigasi. Setelah unit individu divalidasi, fokus beralih ke pengujian yang menggunakan aplikasi seluler secara keseluruhan. Untuk mencapai ini banyak tes diturunkan dari perspektif pengguna dan didorong oleh informasi yang terkandung dalam kasus penggunaan. Rencana pengujian mobile app dikembangkan dan identifikasi langkah-langkah pengujian, produk kerja, dan mekanisme untuk evaluasi hasil pengujian. Proses pengujian mencakup beberapa jenis pengujian. Next. Pengujian konten berfokus pada berbagai kategori konten. Tujuannya adalah untuk memeriksa kesalahan yang mempengaruhi penyajian konten kepada pengguna akhir. Konten perlu diperiksa untuk masalah kinerja yang disebabkan oleh kendala perangkat seluler. Ujian antarmuka melatih mekanisme interaksi yang menentukan pengalaman pengguna yang disediakan oleh mobile app. Tujuannya adalah untuk mengungkap kesalahan yang terjadi saat mobile app tidak mempertimbangkan konteks perangkat, guna atau lokasi. Ujian navigasi didasarkan pada kasus penggunaan yang diturunkan sebagai bagian dari aktivitas pemodelan. Kasus uji dirancang untuk menjalankan setiap skenario penggunaan terhadap desain navigasi dalam kerangka arsitektur yang digunakan untuk menyebarkan mobile app. Pengujian komponen melatih konten dan unit fungsional dalam mobile app. Ujian kinerja mencakup serangkaian pengujian yang dirancang untuk menilai waktu respon dan kendalian mobile app, sering dengan peningkatan kapasitas sumber daya sisi server. Terakhir, pengujian keamanan menggabungkan serangkaian pengujian yang dirancang untuk mengeksploitasi kerentanan di mobile app atau lingkungannya. Tujuannya adalah untuk menemukan lubang keamanan di lingkungan pengoperasian perangkat atau layanan web yang sedang diakses.
Terakhir, pengujian mobile app harus mengatasi masalah kinerja seperti penggunaan daya, kecepatan pemrosesan, keterbatasan memori, kemampuan untuk memulihkan dari kegagalan, dan masalah konektivitas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Arif atas materi yang telah disampaikan. Baiklah, untuk materi yang terakhir akan kembali kepada saya sendiri yang akan membahasnya, yaitu contoh black box testing dengan equivalent partitioning. Pemeliharaan data untuk aplikasi bank yang sudah diotomatisasikan. Pemakaian dapat memutar nomor telepon bank dengan menggunakan mikrokomputer yang terhubung dengan password yang telah ditentukan dan diikuti dengan perintah-perintah. Data yang diterima adalah yang pertama yaitu kode area dengan 0 atau 3 digit, selanjutnya prefix yaitu 3 digit atau tidak diawali 0 ataupun 1, selanjutnya suffix yaitu sebanyak 4 digit, password dengan 6 digit alfanumerik, perintah dengan cek, deposit dan lainnya, dan yang selanjutnya kondisi input digabungkan dengan kode area dengan kondisi input boolean dan kode area mungkin ada atau tidak kondisi input range. Range atau nilai ditentukan antara 200 dan 999. Prefix kondisi input range lebih besar 200 atau tidak diawali 0 ataupun 1. Selanjutnya suffix dengan kondisi input nilai sebesar 4 digit. Selanjutnya password dengan kondisi input boolean atau password mungkin diperlukan atau tidak tergantung kondisi input nilai dengan 6 karakter string. Dan selanjutnya itu perintah dengan kondisi input set berisi perintah-perintah yang telah didefinisikan. Ini merupakan tabel pengujian black box pada validasi login admin aplikasi sistem pakar. Pada kolom ini terlihat bahwa ada nomor, skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, dan hasil pengujian dan kesimpulan. Pada skenario pengujian kita bisa melihat bahwa pada saat nomor 1 mengosongkan semua isian data login, lalu klik tombol masuk, ya, dengan test case-nya nama yang belum diketahui, begitu mendengar kata sandi, dengan hasil yang diharapkan yaitu sistem menolak akses login dan menampilkan mohon isi dulu nama admin dan maupun kata sandi. Hasil pengujian yang didapatkan yaitu sesuai harapan dan kesimpulan yaitu valid. Baiklah, selanjutnya contoh testing white box. Diperlihatkan dia alur flowchart pada gambar di bawah ini. Baiklah, pada contoh testing white box ini diperlihatkan bahwa menggunakan grafik aliran ini kita dapat menghitung jumlah jalur independen melalui kode. Kami melakukan ini dengan menggunakan matriks yang disebut nomor cyclomatic yang didasarkan pada teori grafik. Cara termudah untuk menghitung jumlah siklomatik adalah dengan menghitung jumlah kondisional atau predikat ataupun diamond dan tambahkan 1. Dalam contoh di atas ada 5 kondisional. Oleh karena itu, jumlah cyclomatic kami adalah 6 dan kami memiliki 6 jalur independen melalui kode. Jadi kita sekarang dapat menghitungnya. Yang pertama yaitu 1 menuju 2, menuju 3, menuju 4, menuju 5, dan menuju 10. Yang dimana properti yang dimiliki oleh orang lain tidak mempunyai barang untuk disewa. Lanjut yang poin kedua yaitu 1 menuju 2, 2 menuju ke 3, 3 menuju ke 4, 4 menuju ke 6, dan 6 menuju ke 10. Dimana properti yang dimiliki oleh orang lain yaitu membayar sewa. Untuk poin ketiga yaitu 1 menuju ke 2, 2 menuju ke 3, dan 3 menuju ke 10. Yang dimana properti yang dimiliki oleh pemain. Dan poin keempat, 1 menuju ke 2, 2 menuju ke 7, dan 7 menuju ke 10, yang dimana properti yang tersedia tidak memiliki cukup ruang. Poin kelima yaitu 1 menuju ke 2, 2 menuju ke 7, 7 menuju ke 8, dan 8 menuju ke 10, yang dimana properti yang tersedia punya uang tetapi tidak ingin membelinya. Dan yang poin keenam yaitu 1 menuju ke 2, 2 menuju ke 7, 7 menuju ke 8, 8 menuju ke 9, dan 9 menuju ke 10, yang dimana properti yang tersedia mempunyai uang dan membelinya. Selanjutnya, kami ingin menulis kasus pengujian untuk memastikan bahwa setiap jalur yang akan diuji setidaknya sekali. Seperti dikatakan di atas, jumlah siklomatik adalah batas bawah pada jumlah kasus uji yang akan kita tulis. Uji kasus yang ditentukan dengan cara ini adalah yang kami gunakan dalam pengujian basis patch.
Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Begitupun materi yang sebelumnya disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sebelumnya saya mewakili dari rekan-rekan saya memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian pemaparan materi kami pada saat ini. Sebelum saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.